Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Arsy Arif dari Forum News Network. Hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2024 adalah hari pertama untuk pendaftaran calon kepala daerah. Ini mulai dari tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Dan ini menurut jadwal dari KPU, maka pendaftaran para kandidat atau calon kepala daerah itu akan berlangsung sampai hari Kamis nanti ya, ini tanggal 29 Agustus. Hari pertama pendaftaran ini ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dan sangat menarik karena tanda-tandanya sangat jelas bahwa sekarang ini Koalisi Indonesia Maju Plus ini satu yang saya sebut tadi sebagai kartel politik itu ternyata pecah ya. Dan itu ditandai dengan pengumuman resmi dari DPP Partai Golkar yang langsung disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar yang baru bersama dengan sekjennya dan juga pengurus lainnya. Mereka itu kembali memberikan dukungan kepada Airin ya. Airin ini adalah mantan wali kota Tangerang Selatan untuk maju menjadi calon gubernur di Banten. Sementara di sebelumnya itu PKS dan Nasdem itu sudah juga menyatakan mereka akan berkoalisi untuk maju di Jawa Barat. Kalau Airin tadi di Banten itu berpasangan dengan Ade Sumardi, Ketua DPD PDIP Banten, maka di Jawa Barat itu PKS dan Nasdem itu mengusung pasangan Ahmad Saiku, Presiden PKS, yang dipasangkan dengan Ilham Habibie. Ini putra mantan Presiden Habibie. Jadi dengan begitu Nasdem dan PKS di Jawa Barat itu beda pilihannya dengan Koalisi Indonesia Maju Plus yang lain. Sementara di Banten itu Golkar itu kemudian bahkan malah berkoalisi dengan PDIP, partai yang tadinya tanda-tandanya ingin excluded atau disingkirkan gitu sehingga mereka tidak berhasil mengusung calon sendiri. Tapi peta ini memang berubah pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Agustus lalu yang memutuskan bahwa mengubah ambang batas pencalonan dari kepala daerah dan kendati tadinya mau coba dibatalkan melalui pengesahan undang-undang pilkada di DPR, tapi kan kita tahu itu berantakan semua. Dan akhirnya terjadi seperti sekarang ini. Pertanyaannya, sekarang orang pasti bertanya-tanya, apakah kemudian terutama PKS itu juga berani balik badan seperti yang dilakukan oleh Golkar dan kembali mengusung Anies Baswedan. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada PKB. Tetapi saya kira tekanan yang paling berat sekarang ini dihadapi oleh PKS karena PKS ini kalau kita membaca di media sosial itu kan ancaman dari para simpatisan dan pendukungnya untuk meninggalkan PKS itu sangat besar. Sementara yang secara formal itu terlihat langsung adalah keputusan dari sejumlah anggota Dewan Pakar PKS itu yang rame-rame mengundurkan diri. Kalau tidak salah ada 28 orang Dewan Pakar PKS yang rame-rame mengundurkan diri karena merasa tidak sejalan dengan pilihan-pilihan politik dari PKS yang bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan juga berkoalisi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini luar biasa ya. Mari kita bahas ini satu persatu ya. Dramanya itu dimulai sesungguhnya mulai kemarin ya ketika atau bahkan sehari sebelumnya ketika Airin itu dengan didukung oleh Ketua DPD Partai Golkar ya ini yang kebetulan adalah kakak iparnya sendiri ya itu memutuskan untuk tetap maju pilkada di Banten itu berpasangan dengan Ade Sumardi dan yang mengusung pasangan ini adalah PDIP begitu ya karena dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu PDIP yang hanya memiliki 14 kursi dari total 100 kursi di DPRD Banten akhirnya kartunya itu hidup lagi dia bisa mencalonkan sendirian begitu ya karena memenuhi ambang batas pencalonan. Padahal kan sebelumnya PDIP itu terancam tidak bisa ikut pilkada di Banten juga termasuk di Jakarta karena Airin yang tadinya sudah komit akan berpasangan dengan Ade Sumardi itu dan artinya Golkar akan berkoalisi dengan PDIP di Banten itu kemudian menarik Airin dan Airin itu seperti dikatakan oleh Sekjen Partai Golkar, Ludwig Friedrich Paulus, yang sekjen di eranya Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Airin itu batal maju di Pilkada Banten karena dia akan ada penugasan lain, gitu ya. Tapi ternyata kemudian Airin tetap ngotot maju bersama Golkar setelah muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi itu dan DPR gagal membatalkan revisi Pilkada. Artinya Airin itu akan maju dengan dukungan PDIP ya.
Dan kita tahu ada drama tersendiri ya kemarin ketika Airin hadir dalam penyerahan mandat oleh Ibu Megawati kepada calon-calon kepala daerah, itu Airin kan sempat dibentak oleh Ibu Megawati. Airin ngomong yang keras. Nah, iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh. Nah ini jadi memang cukup mengejutkan, tapi kelihatannya kemarin itu buat Airin ya tidak ada pilihan lain kalau dia kemudian maju menjadi calon gubernur diusung oleh PDIP, maka dia seperti diinginkan oleh Ibu Megawati ya harus menjadi kader PDIP. Tetapi ketika hari ini kemudian Bahlil itu menyerahkan surat rekomendasi dari Partai Golkar untuk pasangan Airin dan Ade Sumardi, ya posisi tawar dari Airin itu terhadap PDIP menjadi lebih kuat lagi karena walaupun sama-sama memiliki 14 kursi di Banten, suara Partai Golkar itu lebih banyak. Dan kedua yang lebih penting itu elektabilitas Airin itu juga jauh lebih kuat dibandingkan Ade Sumardi. Dan yang ketiga ini yang paling penting itu jaringan politik dari keluarga Ratu Atut Khoisyah ini ya, kakak ipar dari Airin ini yang sangat kuat ini jaringan keluarganya ini ya. Ini jadi saya kira sekarang pun kalau katakanlah Ade Sumardi itu ditarik oleh PDIP tidak pernah ada persoalan. Nah dengan begitu artinya Airin ini akan tetap bisa maju ke pilkada ini dengan dukungan dari Partai Golkar. Ini lengkap ini saya kira jadi infrastruktur Golkar itu akan hidup kembali di Banten dan sepenuhnya mendukung Airin. Tetapi sebenarnya fokus yang harus kita perbincangkan bukan soal Airin maju atau tidak, tetapi adalah mengapa kemudian Golkar itu berbalik lagi memutuskan untuk mengusung Airin. Dan dengan begitu berarti mereka kemudian kan pecah kongsi dengan koalisi Indonesia Maju Plus. Kan di Banten ini koalisi Indonesia Maju Plus itu sudah sepakat untuk mengusung Andra Soni, Ketua DPD Partai Gerindra Banten, itu berpasangan dengan Dimyati Natakusuma, itu anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, gitu ya. Ini diusung oleh koalisi Partai Gemuk, gitu ya. Dan kalau Golkar juga bergabung di situ, ya memang PDIP itu tinggal sendirian. Kalau tadinya PDIP tidak bisa mengusung sendiri, sekarang dia bisa mengusung sendiri, tetapi persoalannya memang PDIP tidak punya figur yang cukup kuat, apalagi untuk menandingi figur sekelas Airin. Nah, dalam penjelasannya kepada media, Bahlil menyatakan bahwa mereka tidak pecah kongsi, mereka tetap bersama dalam koalisi Indonesia Maju Plus, dan dia menyatakan katanya seperti dikatakan oleh Pak Prabowo sendiri kan bahwa mereka ini anggota koalisi Indonesia Maju Plus itu tidak harus di pilkada itu berkoalisi sesama anggota koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi mungkin lebih pada ya di tingkat pusat saja koalisi Indonesia Maju Plus itu solid, tapi di tingkat daerah itu silahkan boleh mencari pasangan masing-masing. Kira-kira seperti itu ya yang ditafsirkan oleh Bahlil dan juga pernyataannya Pak Prabowo yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sebelum Golkar membelot di Banten, sesungguhnya sudah terjadi pembelotan. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu mengejutkan karena PKS itu mengumumkan bahwa mereka akan mengusung Ahmad Saihu, Presiden PKS, itu berpasangan dengan Ilham Habibie, putra Pak D. Habibie yang diusung oleh Nasdem sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jawa Barat. Jadi artinya ini PKS dan Nasdem berpasangan. Ini soal Saihu dan Ilham akan berpasangan ini tadinya kan dibocorkan oleh politisi senior PKS, Tifatul Semiring melalui akun Twitternya, dan kemudian dibenarkan oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Jadi artinya di sini PKS dan Nasdem itu bersatu dan mereka akan menghadapi calon yang diusung Partai Gerindra bersama Kim Plus, yakni mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Ya tapi kalau sudah Nasdem dan juga PKS tidak ada di situ ya berarti namanya bukan Kim Plus lagi ya gitu ya. Jadi dari dua peristiwa ini saja dari membelotnya Golkar dari Kim Plus dan kemudian juga PKS dan Nasdem membangun koalisi sendiri, ya itu menunjukkan bahwa Kim Plus itu sudah pecah kongsi atau bahkan kita disebut kalau bubar mungkin terlampau berlebihan tapi ya tidak sejalan lagi ya. Karena kalau kemudian misalnya Airin ini berpasangan dengan Ade Sumardi berhadapan dengan Andra Soni dan berpasangan dengan Dimyati Natakusuma, peluang dari kader Gerindra untuk memenangkan pilkada di Banten itu mengecil karena bagaimanapun juga selama ini Airin yang di hasil-hasil dari survei menunjukkan elektabilitasnya paling tinggi. Dan sementara di Jawa Barat saya kira kalau kemudian
PKS dan Nasdem itu bergabung, maka peluang dari Deddy Mulyadi ini untuk tidak terpilih, dia kan kader Gerindra, juga sangat besar. Kenapa? Deddy Mulyadi ini diperkirakan punya peluang besar karena Ridwan Kamil, kader dari Partai Golkar itu kan dipindahkan ke daerah pemilihan gitu kita menyebutnya ya, untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan pada waktu itu kan kita tahu bahwa Golkar dan Ridwan Kamil itu semula selalu menolak untuk berlaga di Jakarta karena ada faktor Anies. Karena pada waktu itu faktor Anies kan masih peluangnya untuk diusung oleh partai-partai politik itu masih sangat besar. Pada waktu itu 3 partai koalisi perubahan yakni Nasdem, PKS dan PKB itu masih solid ingin mengusung Anies Baswedan, bahkan plus PDIP. Hanya saja kan mereka pada waktu itu yang jadi persoalan adalah siapa yang menjadi wakil gubernurnya. Dan setelah kemudian PKS bergabung Koalisi Indonesia Maju Plus dan kemudian mereka menyatakan mengusung Ridwan Kamil bersama Suswono, itu kan artinya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu nanti akan menghadapi kotak kosong, atau kalau tidak kotak kosong ya calon independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana begitu ya. Tapi semuanya kemudian berubah dan PDIP itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 60 itu kan kemudian dia mengusung sendiri. Dan di sini Anda semua sudah tahu dramanya, kemarin berlangsung drama bahwa rencana PDIP itu akan mengusung Anies tapi tiba-tiba batal dan kita belum tahu kelanjutannya ya. Nah, sekarang yang banyak dipertanyakan oleh para pendukungnya, para pendukung Anies dan juga pendukung PKS sendiri, setelah Anies kemungkinan batal diusung oleh PDIP dan kemudian Koalisi Indonesia Maju Plus juga mulai bubar jalan karena jalan sendiri-sendiri, apakah PKS dan juga ada tambahan pertanyaan juga PKB lah akan kembali mengusung Anies Baswedan? Pertanyaan ini sangat penting. Ini kan berkaitan karena dari internal sendiri maupun dari eksternal dari PKS. Karena di internal sendiri memang ada semacam kegalauan ya melihat reaksi dari publik, reaksi pendukung Anies yang akan meninggalkan PKS karena mereka kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan apalagi kalau nanti ini pasangannya adalah Ridwan Kamil dan Suswono, dan nanti kemudian muncul calon lain, katakanlah kita belum tahu dari PDIP siapa, peluang mereka untuk menang mutlak seperti sebelumnya itu juga belum tentu juga ya, karena kalau sebelumnya dengan melawan calon independen ya dipastikan Ridwan Kamil dan Suswono itu akan menang gitu, walaupun banyak suara golput. Nah, belum lagi kan kalau tekanan-tekanan ini tadi seperti saya sebutkan ada untuk PKS ya, ada Dewan Pakar yang mundur rame-rame. Jadi orang sekarang ini menantang PKS, berani nggak seperti yang dilakukan oleh Golkar keluar di Banten, atau yang seperti dilakukan oleh PKS sendiri di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat PKS berani, mengapa di Jakarta tidak berani gitu ya. Ini yang banyak ditunggu-tunggu. Tapi saya kira kalkulasinya bukan semata-mata pilkada ya. Kalau kemudian PKS ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, mereka tentu ingin masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, dan itu jelas buat PKS lebih konkret karena mereka sudah selama 2 periode ini selama 10 tahun ini kan berada di luar pemerintahan. Dan kita tahu partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan itu ya sangat berat ya secara finansialnya ya, karena sumber-sumber untuk membiayai partai itu kebanyakan ya ada di kementerian. Makanya itu kemudian banyak menteri yang terjerat dalam kasus korupsi. Tapi itulah realitas yang ada di Indonesia. Jadi ini kalau kemudian nantinya Anies Baswedan itu betul-betul gagal diusung oleh PDIP, batal diusung oleh PDIP, dan kemudian Anies Baswedan itu gagal maju pada pilkada di Jakarta, saya kira yang akan mendapat sanksi yang sangat berat dari publik, dari pendukung Anies maupun dari pendukung PKS sendiri adalah PKS. Lain halnya dengan PKB. Ini banyak orang juga masih menunggu-nunggu apakah PKB ini nanti juga setelah Caimin terpilih kembali di Muktamar Bali kemarin, itu berani untuk mengusung Anies Baswedan. Karena kita tahu bahwa ada persoalan muktamar itu yang kemarin masih ada dibayang-bayang bahwa PKB itu mau diambil alih oleh PBNU. Karena itu buat Caimin penting untuk merapat ke pemerintahan. Karena kita tahu kan polanya Pak Jokowi itu selalu memecah belah partai politik yang berseberangan dengan dia atau tidak bisa dia kendalikan, dan tanda-tandanya itu sangat nampak, apalagi sekarang ada kepentingan PBNU yang mengincar juga PKB. Nah, pertanyaannya sekarang setelah Caimin sudah terpilih kembali menjadi ketua umum, bahkan kemudian memasang Wapres Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Suro, apakah PKB berani mengusung Anies Baswedan? Karena kita tahu sesungguhnya
hubungan antara Caimin dengan Anies itu sangat dekat karena, Caimin ini bersama PKB memang tetap terus mencari celah agar mereka bisa mengusung Anies Baswedan. Hari ini misalnya, beredar poster dari Anies berpasangan dengan Caimin. Kemudian banyak sekali dari pendukung, Anies itu, mulai berbinar, karena kemungkinan kalau diusung oleh PKB pasti tidak akan ada masalah se-complicated ketika Anies mau diusung oleh PDIP gitu. Tapi saya cek ke internal PKB dikabarkan bahwa itu bukan buatan mereka. Bahkan mereka menduga bahwa itu adalah, dibuat oleh mereka tidak menyebut PBNU, tapi musuh-musuh dari PKB yang akan ingin mengambil alih, PKB dari tangan Muhaimin Iskandar gitu ya. Ini saya kira sangat sangat wajar kalau sekarang ini Caimin kendati dia sudah terpilih menjadi Ketua Umum, Partai Kebangkitan Bangsa kembali, tapi tetap saja kekhawatiran untuk partai yang diambil alih oleh PBNU itu masih sangat kuat. Kenapa? Karena, kan, kita juga mendengar ada rencananya yang disebut muktamar ulang di Jakarta pada tanggal, 2 sampai 3 September nanti dan itu, jelas, PBNU yang ada di belakang rencana muktamar itu. Selain itu, yang seperti kita ketahui setelah muktamar, maka ini kan belum berarti Caimin itu resmi menjadi, Ketua Umum PKB. Ini harus ada pengesahan dari kantor Kemenkumham. Ini prosedurnya seperti itu, memang pengurus-pengurus baru itu nanti harus disahkan oleh Kemenkumham. Itu makanya kemudian muncul kepengurusan kembar di partai-partai politik mulai dari Golkar, P3, bahkan kemudian juga di Partai Demokrat dan muaranya sengketanya itu ada di, Kementerian Hukum dan HAM. Nah sekarang ini kan Menteri Hukum dan HAM-nya itu adalah kader dari Partai Gerindra, yakni Supratman Andi Aktas yang menggantikan kader PDIP, Yasona Laoly. Apakah kader, dari Gerindra itu akan memberikan izin kalau kemudian Caimin ini dianggap mengkhianati Pak Prabowo dan juga mengkhianati Koalisi Indonesia Maju Plus? Saya kira peluang dari, PKB dengan kalkulasi semacam itu sangat berat ya, karena kalau Caimin tidak disahkan dan kemudian muncul muktamar tandingan atau muktamar ulang gitu disebutnya, dan juga mereka mengajukan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM dan mereka yang disahkan, maka ya selesai itu barang, PKB diambil alih oleh, pengurus yang direstui oleh, PBNU. Jadi kalau hitung-hitungan secara kalkulasi semacam itu, makanya sebenarnya yang tidak punya hambatan apapun untuk kembali mengusung Anies Baswedan itu ya PKS. Tapi kan masalahnya seperti saya sebutkan tadi kan PKS juga punya kalkulasi sendiri berkaitan dengan mereka mungkin sudah terlalu lama berpuasa di luar, pemerintahan dan inilah momen yang tepat karena Pak Prabowo juga mengajak mereka masuk dan hubungan mereka kan sebenarnya dengan Pak Prabowo itu juga sudah terjalin cukup lama, yakni sejak Pilpres 2014 sampai kemudian Pilpres 2019 dan kalau kita hitung termasuk yang pilkada di Jakarta 2017 kan PKS bekerja sama dengan Gerindra itu sudah juga terjadi di pilkada Jakarta yang kemudian menempatkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu sebagai gubernur dan, wakil gubernur di Jakarta. Saya kira ini kalau, Anda bertanya lagi pada saya, bagaimana peluangnya Anies untuk maju sebagai gubernur Jakarta? Sejauh ini memang peluangnya sangat berat. Tapi kan bisa saja muncul kejutan-kejutan seperti yang kemarin, munculnya putusan Mahkamah Konstitusi, karena sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sesungguhnya kartu Anies juga sudah mati, sudah tertutup untuk maju di pilkada. Jadi, 1, 2 hari ini akan sangat menentukan masa depan politik Anies, apakah dia akhirnya bisa comeback menjadi gubernur Jakarta atau ya dia gagal maju karena tidak ada satu partai politik pun yang bersedia mengusungnya. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.